yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Bartolai. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan terus menopang kehidupan kita, terus memelihara kita, dan terus memberkati akan kehidupan kita. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami untuk seluruh kehidupan kami dan penyertaan yang tak pernah berhenti. Berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari Engkau curahkan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Inilah kami pada hari ini Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan kami mohon tolonglah kami. Tolonglah kami oleh Roh-Mu agar memampukan kami untuk menerima firman-Mu, untuk memahami, mengerti, dan memampukan kami untuk hidup melakukannya. Kami mohon ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Roma pasal 14 mulai ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Karena itu, jangan biarkan dirimu difitnah tentang apa yang baik padamu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanan orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Namun, siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara, yang menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini ialah di dalam ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti tubuh fisik kita ini, jiwa pun atau jiwa manusia pun membutuhkan nutrisi. Apa itu nutrisi jiwa? Yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, lalu apa yang dapat memberikan itu, nutrisi itu kepada jiwa manusia? Yang dapat memberikannya ialah hanya kerajaan Allah yang mampu menyediakan ketiganya. Pemenuhan kebutuhan jiwa itu akan mampu memenuhi ruang kosong di dalam hati manusia atau di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan dengan penuh sukacita dan mampu bertahan hingga waktu yang lama. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kebahagiaan sejati hanya bisa disediakan oleh Tuhan
Dan itu hanya akan bisa terjadi jika kerajaan Allah atau pemerintahan Allah hadir atau memerintah di dalam kehidupan kita. Harta benda dunia, kekayaan, jabatan, pasangan hidup, pujian, penghargaan tidak akan pernah mampu menjawab kebutuhan kita akan kebahagiaan. Ya saudara, mungkin ada yang mengira bahwa teman, pengaruh, dan uang merupakan jawaban atas segala-galanya yang sepertinya mampu memenuhi segala kebutuhan kita atas berbagai produk yang terus menawarkan kebahagiaan. Namun, pada suatu ketika nanti, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ada di dalam hati kita ini sebuah ruang kosong yang tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun, tidak bisa diisi oleh apapun harta dunia ini, ataupun jabatan dalam dunia ini, atau apapun itu yang ada dalam dunia ini. Yang dapat mengisinya hanyalah Tuhan itu sendiri. Nah saudara, ketika ruang di dalam hati kita itu terpenuhi, diisi penuh oleh Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi tergantung pada kenikmatan dunia ini. Semakin kita menjauh dari Tuhan dan terus mengejar hal-hal dunia untuk menikmatinya, justru akan membuat ruang dalam hati kita ini, ruang kosong, semakin besar, semakin menganga, dan terus menenggelamkan setiap sukacita yang seharusnya menjadi bagian dari kita oleh Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Nah saudara, apabila saudara saat ini sedang dalam keadaan terdesak atau sulit dan ada ruang yang hampa, kosong di dalam hati Anda yang membuat Anda merasa kering tanpa kebahagiaan dan damai sejahtera, itu tandanya saudara harus mulai berpikir, bukannya semakin menjauh dari Tuhan, tetapi seharusnya justru malah semakin mendekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, temukanlah ruang kosong itu di dalam dirimu, dan biarkanlah ruang kosong itu diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah Tuhan Yesus yang mengisinya. Mendekatlah kepada Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya, renungkanlah firman-Nya, serta hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Sikap itu akan mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dan Dia akan memenuhi dengan segera kekosongan jiwa kita dengan kebahagiaan sejati yang berasal daripadanya. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini saudara boleh menguatkan akan iman kita, meneguhkan kita semuanya, dan memberikan kita kebahagiaan, dan memilih Tuhan untuk mengisi seluruh ruang kosong yang ada di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu kembali, ya Tuhan, kami mohon tolonglah kami dan isilah hidup kami ini dengan Engkau ya Tuhan, dengan firman-Mu. Isilah hidup kami dengan diri-Mu ya Tuhan, dengan pemerintahan, supaya hati kami ini, jiwa kami ini puas dan kami bahagia, kami merasa sukacita. Tolonglah kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya Engkau memberkati. Tolonglah jemaat-jemaat lanjut usia dan sedang sakit. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka sukacita dan kekuatan pengharapan di dalam. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini, perjuangan mencari nafkah, kiranya Tuhan sertai. Tolonglah mereka dalam berusaha, Tuhanlah yang kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.